Kalau sudah turun nur Allah dalam qalbu, maka muncullah satu kesadaran, karena cahaya yang di qalbu itu akan menghantarkan kepada hembusan Allah bernama ruh. Ruh, satu akar kata dengan rauh. La taqnatu min rauhillah. Jangan engkau putus asa dari rauh. Rauh itu kelapangan daripada rahmat Allah. Maka ruh itu artinya hembusan kasih sayang. Ilmu itu bukan di pakaian. Ilmu itu ada di kolbu. Allah simpan di kolbu. Dan kolbu kalau sudah berisi ilmu, nggak mungkin dia sombong. Dia pasti turun deh. Ini kok baru kemarin hijrah ada sombong aja. Alhamdulillahilladzi kallama biazaliyatihi wa hawarana wa ja'alana mimman aqama as-salah wa anzala ilana al-Qur'an li'an natakallama bih. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudara, ini pertanyaannya langsung kayak orang mabuk, langsung naik. Ini kita hantarkan pelan-pelan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutan Allah alif lam lam ha itu adalah sebutan Allah kepada makhluk yang dicipta, dengan kun. Jadi Allah itu mengatakan kun, jadilah. Kita kalau berbicara sesuatu, memerintah, berarti kita punya kuasa dan kehendak. Maka Allah mengatakan kun dengan kuasanya kudrah dan kehendaknya iradah. Ini disebut dengan sifat ma'ani. Sifat apa? Ini yang dipelajari dalam sifat 20. Ini yang disebut dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Arada irada. Allah kalau berkehendak cukup kata kun, karena dia punya kudrah kekuasaan, maka kunnya berlaku. Kalau penguasa cukup pakai laksanakan semua. Jadi kun itu laksanakan, kira-kira begitu ya. Kun itu dua lafaz, dua huruf, kaf dan nun. Kaf dan, bagi ulama ahli huruf seperti Imam Ibn Arabi Al-Buni, imam-imam yang lain termasuk Imam Ghazali dan masyayikh-masyayikh yang saya talaqi kepada mereka, kun itu maknanya dua. Kaf pertama artinya kamal, kesempurnaan. Nun itu ada dua makna, nur, dan yang kedua nar. Ini sudah pernah saya sampaikan di tempat lain. Kesempurnaan nurnya Allah, nur Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua kesempurnaan narnya Allah. Nar itu disebut izzahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga disebut bayang-bayang dari nur Muhammad. Inilah yang sampai kepada wali-wali palsu. Dia merasa sudah usul, sudah sampai jadi wali, padahal dia bukan wali Allah, dia wali syaitan. Kenapa? Yang dia alami bukan dari dasar nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nurnya Allah turun ke qalbu, kalau sudah turun nur Allah dalam qalbu, maka muncullah satu kesadaran, karena cahaya yang di qalbu itu akan menghantarkan kepada hembusan Allah bernama ruh. Jadi di qalbu pakai kun, tapi masuk lagi, dia tambah terang, maka dia tambah melihat asal usulnya dari mana, bahwa jiwa manusia bukan pada qalbu, tapi dia berasal dari energi yang ada pada ruh. Ruh itu dari lafaz ra, waw, ha. Ruh, satu akar kata dengan rauh.
La taqnatu min rauhillah. Jangan engkau putus asa dari rauh. Rauh itu kelapangan daripada rahmat Allah. Maka ruh itu artinya hembusan kasih sayang. Jadi apa yang Allah lafazkan ketika menghembuskan itu? Makna hembusannya kasih sayangnya. Lafaznya bisa berupa ruh, bisa berupa sin. Makanya ada Yasin. Sin itu bunyi nafasnya. Oleh Ibnu Katsir ini disebut sebagai nama Rasul. Ya insan, insan kan nama Rasul di Quran. Ya, Yasin, kata Ibnu Katsir, Yasin bermakna ya insan. Insan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan itu kepada orang nggak paham-paham dia. Nggak ada tuh nama Muhammad di sini. Lah insan itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak paham. Dia sudah bergelimang cahaya tapi dia tidak tahu itu cahaya. Seperti orang dia bersama wali tapi tanya mana walinya? Mana walinya? Inilah kejadian pada banyak orang yang hidup bersama kekasih Allah tapi tertutup oleh kebiasaan-kebiasaan. Ya, jadi apa yang Allah kalamkan itu bisa ruh itu sendiri, kata rahmah. Karena Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku melewati, mengalahkan murkaku. Maka takdir itu ada dua, Pak. Ada takdir kun di Lauh Mahfuz, ada takdir rahmah. Itu ayatnya. In rahmatnya Allah ghalabat ghadabi. Hadis qudsi juga ada begitu. Mengalahkan murkaku. Seharusnya jika ada yang membunuh 99 orang, yang ke-100-nya ulama yang dia bunuh, itu mati su'ul khotimah. Tapi karena dia sedang mencari rahmat Allah, maka Allah selamatkan dia. Belum sempat tobat, dia wafat. Belum sempat tobat yang sempurna, baru an-nadam. Apa arti nadam? Nyesal. Baru menyesal. Apa kata tuan guru terakhir? Berapa orang yang kau bunuh? 100. Terakhirnya ulama. 100 terakhirnya ulama. Tapi ternyata pintu Allah masih terbuka. Maka ajaran Islam tidak menuntut kita suci. Ajaran Islam menuntut kita mengakui kalau diri kita kotor. Mau dibuang kemana Pak kekotoran yang ada dalam diri? Ya, jangan terlalu berlebihan beragama. Halakal mutanatti'u. Celaka orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Ya. Kita nggak diminta suci lahir batin, nggak mungkin, nggak mungkin. Nabi Adam aja masih silap, masih salah, tapi tidak dosa. Keliru belum tentu dosa. Dibedakan ya. Ada dua perbedaan keliru dengan dosa. Para nabi itu pernah keliru tapi tidak pernah berdosa. Berdosa itu membangkang kepada Allah. Mungkinkah nabi membangkang kepada Allah? Ya mungkin. Wali mungkin, tapi zahirnya bangkang, batinnya tidak. Ya, itu Pak ya. Jadi yang dikeluarkan adalah lafaz rahmah. Ya, itulah jadi Ahmad Ruhullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Itu Pak. Setelah ini ibu-ibu satu di atas ya perwakilan, kita hargai dulu Bapak satu ya. Ya. Silakan Pak. Minta tolong mic-nya. Bang Is di atas, ibu-ibu disiapkan mic-nya Bang Is ya. Ibu-ibu satu orang penanya di atas. Singkat padat Pak ya. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu ya. Buya pernah menyampaikan bahwa Allah menurunkan Rasul dan Nabi itu 313. Yang masyhur adalah 25 dalam Al-Quran. Itu pernah saya lihat di YouTube. 313 Rasul saja. Oh iya, maaf. 124.000 para nabi. Para nabi. Maaf. Yang masyhur ada 25 nabi. Yang saya ingin mengetahui bahwa ada jabatan Al-Ghaus, yaitu pimpinan para wali ataupun sultan aulia, yang pernah Buya sampaikan ada 25 Al-Ghaus dari zamannya Hasan bin Husain
hingga sekarang, bahkan untuk akhir zaman ini tinggal yang 25. Berapa besar perintah Allah untuk kita menemukan seorang wali itu, dan berapa efek sampingnya kalau kita tidak menemukannya. Terima kasih Buya. Baik. Bagus Pak. Kalau Rasulullah masih hidup, kita diperintahkan bertemu Rasulullah. Tuba liman ra'ani, beruntung yang melihat aku. Kalau tidak bertemu Rasul, ketemu orang yang bertemu Rasul. Tuba liman ra'a man ra'ani, beruntung orang yang melihat orang yang melihatku. Gak bertemu juga murid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka carilah orang yang berguru kepada murid sampai sekarang. Perintah itu Pak, karena ada tuba itu satu pohon keberkahan, ridwanullah di surga. Siapa yang memandang wali, ulama, pewaris Nabi, bukan pewaris iblis, ya. Ada ulama pewaris iblis, nauzubillah min. Saya pun berlindung setiap hari, ya Allah jangan jadikan lidah ini zallat, keliru, ya. Karena sekali keliru, ujiannya orang yang megang mic, public figure, ustadz, khotib, malu mundur, malu minta maaf, itu ujiannya. Maka kalau saya ada salah, kasih tahu, nanti saya cek benarkah salah menurut ilmu yang kita pelajari. Jika salah, saya minta ampun dan saya minta maaf kepada umat, ya. Dan itu harus dilakukan. Nggak boleh sok-sokan, udah tahu salah masih aja ngeles, ya. Seperti kejadian pada cocok logi akhir zaman, ya. Nggak ada dia minta maaf. Udah bikin rusuh umat karena hadis dukhon, nggak ada mereka minta maaf, malah bikin rusuh baru. Mari beli pangan, akhirnya orang pada beli beras di mana-mana, habis beras. Terus minta maaf, minta ampun kepada ya Allah jika salah pemahaman ini, bimbing aku. Kepada umat, mohon maaf kami salah memahami teks. Bahaya, ya. Saya tidak mau kita termasuk kepada orang-orang yang berfatwa bukan dengan ilmu. Jangan, ya. Seberapa kuat? Oh, perintahnya kuat Pak, ya. Di alam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu dulu. Kalau mau masuk surga, pintunya satu, harus bersama orang yang sekapal masuk surga. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan yang menghambakan dirinya kepadaku. Orang paling merdeka di alam semesta adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, karena Allah bukan materi. Menghambakan diri kepada Allah, itulah kemerdekaan sejati. Bebas orang itu. Tapi kalau kita ini hidup mencari fulus itu materi, capek, taiba abdul dinar. Allah itu, setiap orang mengenal Allah, mencintai Allah, maka setiap itu juga ada bebas, hur, ahrar, hamba yang bebas, ya. Jadi perintahnya kuat Pak, perintahnya kuat, gak boleh sendiri-sendiri. Ini larangan mafhum mukhalafahnya, pemahaman di balik ayat ini. Jangan sendiri-sendiri, jangan berpecah belah, jangan berpisah dari majelis para aulia, para ulama-ulama yang bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ciri-ciri musuh akhir zaman, mereka yang suka memecah belah. Ada majelis, dia buat majelis baru lagi, kecuali majelis yang dia buat ini untuk menyokong majelis yang besar, baru boleh, ya. Gak boleh dia buat majelis dalam majelis, kecuali gurunya mengatakan mau majelis nih, kuatkan. Hanya kelompok khawarij yang coba memecah belah, ya. Kita tidak mau seperti itu. Jika ini terjadi di tarekat, di pergerakan, maka pastikan itu orang yang memecah belah, di dalamnya ada nar, bukan nur, ya. Hati-hati. Baik, gitu Pak, ya. Ini baru satu ayat, kita pakai ayatnya banyak lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu. Ya, satu, Bang Is di atas, ya. Mic-nya.
Ya, silakan dari situ aja. Silakan. Oh, boleh ditulis. Untuk mengisi kosongan Bapak yang satu tadi sambil menunggu tulisan dari Ibu. Pertanyaannya. Silakan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Pak. Izin Buya, ini pengalaman saya bertarekat dari kelas 5 SD. Jadi semasa saya bertarekat, kejadian mimpi, dan mimpi itu kejadiannya menjadi kenyataan. Hingga saya pergi berangkat umroh, apa yang saya dapatkan di perjalanan masuk Madinah sampai Mekah itu semua perjalanan hidup saya. Dan yang saya pertanyakan, Bu ya, hati ini saya ingin mencari jati diri saya. Cuman sampai sekarang saya sendiri belum tahu mana jurusan saya. Begitu aja Bu ya, minta izin. Ya, kalau dalam ilmu psikologi namanya deja vu. Tapi psikolog tidak ada satupun yang sepakat sampai hari ini. Kalau bagi ahli rohani itu gampang, ya. Kita kalau misalnya nih Bapak ngomong, kamu nanti bakal begini, terjadi. Saya mau tanya, orang itu terjadi sesuai dengan yang kita kalamkan karena kita yang ngomong atau karena takdir Allah? Terus kenapa merasa keren? Tuh apa kata gua? Itu kan kejadian kan? Ya. Orang itu mengalami yang kita kalamkan bukan karena kalam kita, tapi karena takdir Allah. Saya mau tanya lagi. Orang yang mengabarkan masa depan atau orang yang melihat masa depan, itu yang memperlihatkan, yang menggerakkan dia bicara siapa? Allah. Jadi ini disebut khatir rabbani. Khatir rabbani itu lintasan yang masuk ke dalam qalbu, berasal dari Allah atau malaikat. Bisa jadi masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Jika itu terbersit di qalbu, itu bukan kita yang membersihkan, itu Allah lintaskan di qalbu, maka tidak boleh merasa hebat karena bukan kita yang melintaskannya. Allah lah yang mengirimkannya ke dalam qalbu. Jadi itu biasa Pak ya. Kami orang yang belajar zikir biasa ngalamin itu ya. Jangan merasa aneh, biasa aja. Jangan merasa kemudian saya ini kok begini gitu ya. Biasa aja. Amalkan zikir tarekat yang sudah dipelajari dari guru-guru, lalu tambahkan kajian ma'rifatullah. Jangan hanya berhenti di wiridan, harus belajar kajian ma'rifatullah. Insya Allah akan lebih upgrade. Torikot sekarang kebanyakan berhenti di wirid, riyadhah, puasa. Yang naik cuma Islam dan iman, ihsannya nggak pernah naik. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau ibadah seakan memandangnya, dan itu hanya bisa dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu Bu ya. Ya, nanti habis ini Pak. Seorang suami di zaman Rasul melarang istrinya, dan itu kalau istrinya patuh masuk surga. Tapi pertanyaannya dari ibu ini bahwa bagaimana hukumnya ketika suami-suami masa sekarang melarang istrinya ikut majelis taklim Bu ya? Suami yang mana tuh? Sini, berdiri, suaminya yang mana? Hah? Kalau ente orang alim nggak apa-apa ya. Kalau ente orang kiai, ustadz, larang bini boleh. Bisa didik lama di rumah. Tapi kalau kita nggak sempat mendidik istri, nggak sempat mendidik anak, sudah sibuk dengan dunia, lalu hanya mengizinkan istri ngaji lewat YouTube, dan itu berbahaya. Ya,
Emang ada di zaman sahabat Rasul dulu istri-istri nonton YouTube? Gak ada. Jangan buat bid'ah baru lah. Bacalah Sahih Bukhari, Kitabul Ilm. Istri-istri perempuan-perempuan di zaman Rasul dikhususkan waktu ngaji. Yang ngajar laki-laki, boleh. Kau secemburu, ente waras nggak? Masa cemburu sama ustaz? Ya, kan nggak mungkin lah. Di zaman itu nggak ada pakai hijab, nggak ada pakai hijab di zaman itu. Diizinkan. Rasulullah bahkan ketika walimah, orang-orang walimah resepsi, itu datang yang nyambut perempuan. Nggak ada pembatasan. Itu baru sekarang-sekarang aja kita yang saklek. Boleh sih boleh, cuma jangan saklek lah beragama itu. Ya, yang penting tidak ikhtilat yang batil. Ikhtilat itu dua, ada yang batil, ada yang jaiz, mubah. Ada ikhtilat campur baur yang boleh, ada campur baur yang batil. Kalau itu sudah mulai buka aurat, bersentuhan, itu baru ya. Jadi pandang-pandanglah diri kalau tidak bisa mendidik. Kita bukan ulama, bukan guru, baru hijrah kemarin sore larang istri ngaji. Ya? Ini aneh. Ya? Saya aja udah gak sempat ngajar istri saya, Pak. Karena Bapak undang terus kan. Baru kemarin kesini diminta lagi. Ini udah datang lagi undangan baru. Tapi kita belum terima, Pak. Sudah gak ada waktu sama anak, sudah gak ada waktu sama pasangan. Itu saya Bapak Ustadz, Pak. Ya. Terus antum basic umum, baru hijrah pakaian, belum hijrah otak, belum hijrah dada. Akhirnya dulu karakternya pemarah, sekarang bajunya sudah islami, di dalamnya masih pemarah. Sekarang marahnya pakai ayat. Hijrahkan dulu kolbunya, hijrahkan dulu jiwanya. Baru kita kemudian ngajar orang. Ya, kalau enggak itu namanya nyiksa istri itu ya. Yang begitu-gitu ya ngomong aja sama mertuanya ya. Ngomong mertua, jangan diam-diam aja. Boleh itu. Saya nggak nyuruh cerai ya, nyuruh perbaiki, diperbaiki. Ya. Hijrahkan dulu jiwa kita, baru didik jiwa orang. Hijrahkan dulu isi otak ini, baru hijrahkan didik isi otak orang. Hijrahkan dulu ruh kita, baru kita bisa menghijrahkan ruhnya orang. Kalau baru dulu pakai celana pendek, sekarang pakai sarung, itu belum itu. Ya. Dulu celananya di mata kaki, sekarang jingkrang, itu belum. Itu baru penampilan. Ilmunya harus benar. Ilmu itu bukan di pakaian. Ilmu itu ada di kolbu. Allah simpan di kolbu. Dan kolbu kalau sudah berisi ilmu, nggak mungkin dia sombong, dia pasti turun deh. Ini kok baru kemarin hijrah ada sombong aja. Udah berani nyalahin Ar-Razi kan? Baru kemarin taubat. Lah kalau saya nyalahin antum ya boleh, saya kan punya sertifikatnya. Allahu a'lam bishawab. Jangan marah Pak ya. Silakan Bang. Setelah ini dari Ibu satu lagi. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Izin Bu ya, sebenarnya malu mau bertanya tadi Bu ya, karena Bu ya menjelaskan baru pakai peci, hatinya belum, dia malu sudah mau bertanya Bu. Izin Bu ya bertanya Bu ya. Ini mungkin belum saya pahami, saya berguru juga Bu ya. Kami dari Kabupaten Sintang Bu ya, jauh Bu ya. 8 jam Bu ya. Izin Bu ya bertanya Bu ya. Ada kalimat yang pernah saya dengar dari guru saya dan belum saya pahami seutuhnya Bu ya. Kenalah dirimu rata-rata maka kau akan kenal Allah yang nyata. Maksudnya gimana Bu ya? Kenalah dirimu rata-rata maka kau akan kenal Allah yang nyata. Masya Allah. Bahasa Arabnya A'rif nafsak ta'rif rabbak. Kenali dirimu maka kau kenal Rabb. Gak usah diri yang batin, diri yang zahir. Saya mau tanya, nih Bapak kan punya kumis ya, itu pengen numbuhin tuh siapa? Beneran ya, kumis manjang gak? Ini manjang gak? Manjang? Hah? Manjang gak nih? Enggak ya? Siapa yang atur? Kita yang atur atau Allah? Tuh, baru satu rambut sudah kenal Allah. Allah yang menumbuhkan kumis.
namanya Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan, munbit, menumbuhkan. Ya, itu baru satu. Tambah ke dalam, tambah semua, tambah kenal. Ternyata tidak ada peran kita sama sekali. Saya ngomong begini pun bukan saya yang bergerak, saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita punya adab. Kalau kita salah, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Kalau kita taat, kita tidak boleh jumawa merasa taat. Kita katakan ini anugerah dari Allah. Kita zikir, kita nggak boleh merasa kita ini ahli zikir. Kita mengatakan terima kasih ya Allah, Engkau muliakan aku yang hina ini menyebut namamu yang mulia. Gitu ya, itu salah satu uraian pertama. Ditambah terus sampai ke dalam, bisa pingsan Pak nanti Pak. Gitu ya, jantungnya udah deg-degan dari tadi soalnya. Sama. Insya Allah, semoga Allah permudah. 8 jam ya? 8 jam, amin. Kalau Allah berkehendak tidak ada halangannya, insya Allah. Dari terakhir ini dari Ibu Buya, di atas itu penuh dengan ibu-ibu karena di bawah tidak bisa menampung. Pertanyaannya begini Buya, rupanya Ibu ini sering menonton di channel Buya dan dianjurkan untuk sering-sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Saya ini, kata Ibu, jarang bersolawat, tapi kalau mimpi saya itu bertemu dengan Rasul, apa benar itu seorang Rasul atau yang lain, Bu ya? Iya, Nabi mengatakan la tabqa minal mubasyarat, tidak tersisa daripada kabar gembira di akhir zaman illa ar-ru'ya as-salihah. Hadis Bukhari, hadis Muslim, At-Tirmidzi dan lainnya. Tidak ada lagi yang tersisa daripada warisan-warisan yang mengembirakan di akhir zaman melebihi ar-ru'ya as-salihah. Ru'ya ini ada dua, fil manam wa fil yaqzah. Dalam keadaan tidur disebut mimpi, dalam keadaan jaga disebut mukasyafah. Ya. Dalam keadaan tidur disebut mimpi, dalam keadaan jaga disebut mukasyafah. Mukasyafah itu torikohnya mesti torikoh rohani. Tidak boleh torikoh selain rohani, karena kalau selain torikoh rohani pasti yang bermain jin atau syaitan. Oleh karena itu kita ketat dalam masalah pengalaman rohani. Kita tidak sembarangan terima pengalaman rohani. Bisa jadi itu dari syaitan. Kita tegas-tegas di situ. Meragukan, buang, tidak dianggap. Tapi mimpi ketemu Rasulullah, Nabi SAW mengatakan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan tidak sanggup menyerupaiku. Syaitan coba-coba menyerupai Nabi, kebakar dia langsung, hancur, dan dia tidak ada bekasnya di alam semesta. Ya. Mereka mau naik ke langit, ditembak oleh meteor. Menyerupai Nabi, dibakar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang berani. Kalau ngaku jadi Tuhan bisa. Ini anehnya. Jadi syaitan itu bisa ngaku jadi Allah, tapi kalau ngaku jadi Muhammad tak bisa. Maka kalau ada orang ngaku ketemu Allah, belum tentu benar kalau tidak lewat baginda Rasul SAW. Tapi dia bertemu Rasulullah dulu, lalu bertemu Allah, itu hak. Ya, namanya musyahadah, memandang kepada Allah. Semoga Allah berikan kita 3 ini: musyahadah, muraqabah, ar-ru'ya as-salihah. Amin ya rabbal. Sudah.